Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada di surga, sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah sumber kekuatan, Engkau adalah Allah sumber penghiburan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk datang ke hadirat Engkau, untuk menyembah Engkau dan juga menerima berkat dari Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus memberikan kami bijaksana, supaya kami memiliki hati yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan memiliki hati yang semakin mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan boleh berikan pencerahan di dalam hati kami, pimpinan dari Roh Kudus untuk bisa membimbing kami untuk mengenal kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam pelayanan doa di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu menghadapi macam-macam pasien. Ya, mulai dari pasien yang masih dalam bayi di kandungan ibu, ya kita kunjungan kepada seorang pasien yang akan melahirkan atau sudah melahirkan, lalu mengunjungi bayi yang sudah dilahirkan, kemudian ada pasien anak-anak, pasien remaja, pasien pemuda dan dewasa sampai usia lansia. Kita temui seluruh pasien di rumah sakit. Mulai dari mereka yang berasal dari gereja yang sesat, ya, dari gereja agak sesat, ya, gereja yang benar, gereja karismatik, Pentakosta, Injili kita temui. Gereja Reform Injili pun kita temui, ya, tidak lepas dari sakit penyakit dan harus masuk ke rumah sakit. Bahkan ada pasien juga yang kayaknya enggak kenapa-napa, mereka mau antisipasi penyakit mereka ke rumah sakit, ya, untuk ditangani lebih dulu. Ada yang penyakit ringan, ada penyakit yang sedang, bahkan penyakit kritis pun kita temui. Dari yang menghadapi penyakit dengan ketakutan, kegelisahan, sampai menghadapi penyakit dengan tenang dan beriman atau kuat di dalam Tuhan, itu ditemui. Dari pasien yang ditemani oleh susternya, keluarganya, bahkan ada pasien pun yang tidak ditemani oleh siapapun, itu kita temui. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak dinamika dan variasi dalam pelayanan rumah sakit, tetapi satu hal yang sama yang mereka hadapi adalah, yaitu mereka sedang menghadapi hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Mereka menghadapi ketidakpastian. Ya, apakah penyakit yang mereka derita ini bisa sembuh atau tidak? Mereka menghadapi sebuah penderitaan yang mereka harus alami. Ada yang baru mungkin pertama kali masuk rumah sakit. Ya, ada yang sudah sering, tetapi mereka sama-sama menghadapi hal yang kesulitan, dan ternyata kesulitan fisik ini dapat berpengaruh di dalam kerohanian mereka. Ya, mereka betul-betul mengalami pergumulan. Mereka harus berada di momen-momen yang sangat langka, yaitu momen masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit yang jauh berbeda dari rutinitas sehari-hari. Mereka menghadapi suatu hal yang sebenarnya diakibatkan karena dunia ini manusia itu sudah jatuh dalam dosa, yaitu sakit. Nah, sakit kalau tidak disembuhkan akan membawa kepada kematian. Realitas adanya sakit sebenarnya memberitahu bahwa manusia itu bergumul dengan dosanya. Sebenarnya memberitahu kita bahwa dosa itu ada. Maka ada sakit, maka ada kematian. Dan kita ketika mengalami sakit maupun hal-hal yang bersifat mengancam kita akan hidup kita, ya, mengancam kita sampai ke kematian misalkan, ya, itu menolong kita untuk bisa melihat bahwa sebenarnya manusia itu lemah, berdosa, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa menghadapi segala penyakit dan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Maka waktu kita melayani pasien-pasien di rumah sakit, kita tawarkan apa Bapak Ibu sekalian? Sebagai orang Kristen, sebagai tim doa, ya kita disebut sebagai tim doa, ya. Kita tidak tawarkan saran-saran yang menekankan kesembuhan jasmani, tidak. Karena itu sudah dianjurkan oleh dokter, sudah dianjurkan oleh keluarga mungkin. Ya kita hanya sebatas datang, kita menawarkan dua hal yang rohani, yaitu apa? Firman Tuhan dan doa. Ya kita minta izin, boleh saya bacakan firman Tuhan? Lalu kita juga ingin agar ada interaksi, ya. Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang diingat,
yang mau kita sama-sama baca dan renungkan. Lalu kita tawarkan doa. Ya, andai pun mereka, saya nggak mau doa, ya kita nggak bisa maksa juga. Andai pun mereka katakan, saya tidak mau firman Tuhan, kita nggak bisa maksa juga. Tapi kalau kita datang, mereka menerima, mau dibacakan firman, ya mau merenungkan firman, mau berdoa, nah itulah yang kita tawarkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya pasien yang sakit itu memperoleh kekuatan di tengah-tengah masa sulitnya. Nah, kenapa kita berikan dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena di sinilah Tuhan memberikan anugerahnya. Ini adalah saluran di mana Tuhan menyatakan aku ada. Yaitu lewat firman Tuhan dan doa orang percaya. Mazmur 121 memberikan jawaban yang sangat baik bagi kita yang sedang mengalami penderitaan dan terus mau taat kepada Tuhan. Banyak orang mengalami penderitaan bisa akhirnya menolak Tuhan, kecewa pada Tuhan, takut untuk taat kepada Tuhan. Tapi sebagai orang Kristen kita tahu bahwa penderitaan sendiri datangnya dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, ada suatu hal yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Maka sebagai orang Kristen meskipun kita menderita, kita harus tetap ikut Yesus. Karena itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita akhirnya menderita, susah, tidak mau taat, justru kita semakin menderita, semakin sakit, gitu ya. Nah, Mazmur 121 mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan itu tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu yaitu Tuhan itu penjaga kita, ya, tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi waktu kita melihat bahwa kondisi hidup kita menderita, firman Tuhan menjadi jawaban bahwa Tuhanlah penolong kita. Bahkan di dalam firman Tuhan Mazmur 121 ini, Tuhan digambarkan sebagai seorang security, seorang satpam yang bertugas full 24 jam, sedetik pun tidak pernah lepas menjaga kita. Kalau kita percaya hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka penderitaan ataupun kesulitan sekalipun tidak mungkin di luar kendali Tuhan. Berarti seizin Tuhan. Memang kita rasa susah, memang kita rasa sulit ya. Tetapi ternyata security di atas security, ya, petugas keamanan di atas petugas keamanan itu tidak pernah lepas memelihara kita. Sekalipun itu banyak penderitaan dan kesusahan. Nah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari bekal rohani yang Yosua terima dari Tuhan. Ketika Yosua diberikan tugas untuk memasuki tanah Kanaan, ini sebuah pergumulan berat. Seperti seorang pasien yang berhadapan dengan penyakitnya, berat, susah. Tetapi Tuhan memberikan bekal rohani. Ya, kalau bekal kan dalam bahasa Jawanya apa Bapak Ibu sekalian? Sangu, ya sangu. Ya mungkin kita lebih bisa mengerti. Nih sangu untuk kamu, ya orang tua kepada anaknya supaya apa? Dia bisa bertahan hidup, dia bisa dipelihara, dia nggak kesusahan makanan, nggak kesusahan transportasi untuk aktivitas sehari-hari ya. Tapi kalau kita lihat bekal dalam bahasa Inggrisnya itu lebih indah lagi yaitu apa? Provisions. Provision, penyediaan yang kamu butuhkan ya untuk bisa hidup dengan baik, hidup untuk bisa taat kepada Tuhan. Penyediaan-penyediaan, persediaan-persediaan Tuhan berikan. Bekal biasanya dibawakan oleh orang tua untuk anaknya, ini sehari-hari. Supaya anaknya bisa bertahan hidup di luar rumah. Ya, ketika mereka di sekolah, ketika mereka di jalan, mereka bisa bertahan hidup berjam-jam. Yang biasanya bergantung pada orang tua, seperti itu ya. Kasih bekal. Atau zaman sekarang mungkin sangat jarang orang tua membekali anaknya ya, masakin dulu, terus masukin kotak itu ya, kotak plastik, terus berikan kepada anaknya. Sekarang lebih mudah orang tua kasih uang jajan aja. Nih uang jajan sehari 25.000, 50.000 kayak gitu ya. Itu jadi sangu untuk anaknya untuk bisa hidup. Lalu kalau kita lihat juga di bekal di dalam peperangan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Biasanya apa sih bekal dalam peperangan? Persediaan untuk bisa bertahan hidup. Selain pakaian militer yang mahal luar biasa,
yang berat luar biasa itu ya, senjata itu sangat berat, pakaian juga berat, rompi anti peluru juga sangat keras gitu ya. Itu diberikan persediaan semuanya dan waktu berperang itu tidak diketahui berapa jam. Apalagi menghadapi perang yang besar. Bisa seharian, bisa 2 hari, bisa seminggu. Sehingga bekal mereka apa selain pakaian perang tersebut ya, bekal mereka adalah roti dan juga air minum. Botol minum itu mereka miliki. Kalau mereka melihat temannya mati, ya, mereka cari apa? Cari botol air minum untuk bisa hidupnya bertahan di dalam peperangan tersebut. Oh itu susah ya. Kalau orang-orang prajurit-prajurit China itu pakai roti yang keras itu ya, kompiang itu ya. Roti keras, mereka kalungin, kan itu bisa dibolongin ya, roti keras itu dibolongin di tali, dikalungin atau disimpan di pinggang atau di mana. Supaya mereka ketika lapar itu makan terus berperang kembali melawan musuhnya. Nah orang kalau perang itu betul-betul tidak tahu jam yang harus dialami itu berapa jam. Persediaan makanan dan minuman harus cukup, kalau tidak mereka mati kelaparan dan kehausan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita lihat orang perang pun kadang-kadang orang perang itu bisa di hutan. Di hutan orang itu bukan saja berperang dengan manusia, tetapi berperang dengan segala yang ada di hutan. Penyakitkah ya, racun-racun, tumbuhan, ketersendirian. Sampai saya pernah lihat suatu film ya, yang menjelaskan bahwa orang berperang ketika berminggu-minggu di hutan, mereka stres. Mereka akhirnya bunuh diri dengan pistol yang mereka miliki, bunuh diri saja, lebih baik mati daripada menderita di hutan yang begitu rimba tersebut. Yaitu mereka harus alami penderitaan akibat perang. Nah Yosua dan bangsa Israel sedang memasuki tanah yang mereka tidak tahu seperti apa. Banyak ketidakpastian, banyak kesulitan, banyak penderitaan yang mereka hadapi di dalam menjalankan perintah Tuhan. Kamu harus duduki tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini banyak orang-orang penduduk-penduduk yang siap berperang dengan bangsa lain yang mau menduduki tanah mereka. Maka Yosua itu wajar ada ketakutan. Yosua itu wajar dia sadar bahwa dia lemah, gak bisa. Takut. Dia baru pertama kali kok memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu Yosua juga melihat ya bahwa ini tidak bisa dengan usaha saya sendiri. Saya sudah berhadapan dengan tanah Kanaan. Ya di depan tanah Kanaan itu ada sungai Yordan. Dan sekarang di belakang saya ada padang gurun. Ya, kalau mundur ke padang gurun gak boleh. Tuhan sudah katakan bahwa maju kok berperang masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun di padang gurun, mana dari surga sudah berhenti. Ya, mana dari surga sudah berhenti karena Israel akan memasuki tanah Kanaan. Tiang awan, tiang api udah gak ada lagi. Di belakang Yosua ada padang gurun, di depan Yosua ada sungai Yordan dan tanah Kanaan. Nah di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Untuk bisa menyeberangi sungai Yordan pun Tuhan kasih mujizat kepada Yosua supaya dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Di sini Yosua sedang menghadapi pergumulan yang besar. Namanya mau perang Bapak Ibu Saudara sekalian itu semua orang pintar masuk di sana. Namanya juga menghadapi manusia kok. Ya menghadapi gerombolan manusia yang siap membunuh dia, semua orang pintar, semua orang kuat, semua berkumpul, militer itu berkumpul supaya apa? Mengatur strategi, mengatur rencana supaya bisa menang. Ini susah sekali. Persiapan harus matang. Nah bagi Yosua dan bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan ini bukanlah hal yang mudah. Ini perang kok. Perang banyak ketidakpastian. Dan di sini kita melihat bahwa Israel sedang berhadapan dengan manusia berdosa lainnya. Dan manusia berdosa itu siap untuk membunuh siapapun, yaitu orang-orang Kanaan. Orang Israel ada Tuhan, orang Kanaan tidak ada Tuhan. Mereka mempersembahkan anaknya untuk dibunuh saja berani kok. Ya, anaknya sendiri dibunuh saja berani kok. Apalagi bangsa Israel yang orang lain, orang yang jelas-jelas ini mau menduduki tanah saya akan berjuang setengah mati untuk membunuh bangsa Israel. Wah, ancaman dari bangsa Israel luar biasa besar.
Nah, Tuhan mengerti beban dan keletihan dari bangsa Israel, dan Tuhan mengerti juga ketakutan dan kelemahan dari Yosua. Karena Tuhan Maha Tahu, maka dari itu Tuhan memberikan firman-Nya untuk Yosua dan bangsa Israel menghadapi setiap kesulitan di dalam peperangan tersebut, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberikan firman dan penyertaan-Nya. Tuhan memberikan pertolongan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk bisa taat meskipun susah, meskipun menderita. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi refleksi bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang tidak lepas dari penderitaan dan kesusahan, bahkan juga bagi orang Kristen maupun non-Kristen. Ya, tidak ada orang yang lepas dari penderitaan, tidak ada orang yang lepas dari kesulitan. Ini refleksi kita. Ya, baik orang Kristen, non-Kristen ada. Tetapi sebagai orang Kristen, penderitaan kita bahkan double. Ya, bahkan lebih banyak. Karena siapa orang Kristen itu hidupnya lancar terus, tidak menderita, baik-baik saja ya. Alkitab mengatakan bahwa justru jadi orang Kristen penderitaannya double. Kenapa? Kalau penderitaan itu universal karena akibat adanya dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, kita orang Kristen bukan saja menderita karena dosa, melainkan kita juga menderita karena taat kepada Yesus Kristus. Penderitaan yang kudus, penderitaan yang manis. Kita bisa menderita karena dosa kita dan kebodohan kita. Tetapi waktu kita taat pun kita bisa menderita karena tentangan dari orang lain, aniaya dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang membenci Yesus. Maka dari itu tetap, apakah karena penderitaan kita, ya sudah saya tidak mau jadi orang Kristen? Karena saya menderita kok, orang Kristen penderitanya double, bukan hanya karena penderitaan karena dosa, tapi penderitaan karena Kristus. Ya sudah, gak mau jadi Kristen saja karena penderitaan kok. Tetapi tidak, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan penderitaan yang menjadi fokus kita dan membebani kita, melainkan kita melihat anugerah Tuhan yang terbesar sudah tercurah. Sukacita Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Sehingga penderitaan karena dosa dan penderitaan karena ketaatan ini tidak membuat kita menyerah menjadi orang Kristen, tetapi kita justru semakin setia. Syarat menjadi orang Kristen adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus, kita mau. Karena kita orang Kristen yang sejati. Tapi kalau kita orang Kristen yang tidak sejati, wah saya sudah deh gak mau jadi orang Kristen. Karena menderita jadi orang Kristen. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian menghadapi penderitaan yang begitu banyak dalam kehidupan kita, penderitaan karena kebodohan kita atau penderitaan karena ketaatan kita ini, apa sih kekuatan kita? Supaya kita tidak bodoh dan berdosa lagi, jatuh ke dalam dosa yang sama, firman Tuhan. Supaya ketika kita taat, meskipun menderita, kita mau taat. Itu jawabannya apa? Firman Tuhan lagi. Nggak ada kunci yang lain untuk bisa membuat kita terus setia kepada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Inilah bekal rohani yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada gambaran-gambaran dari firman Tuhan yang dijelaskan ya. Saya sharingkan ada 5 gambaran dari firman Tuhan itu apa. Yang seringkali kita dengar adalah Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu seperti lilin. Ya, lilin itu ada apa? Ada terang dan ada api. Dan ini juga sesuai dengan gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu terang, firman Tuhan juga adalah api. Api berfungsi untuk memberikan cahaya, menerangi yang gelap, dan juga memurnikan atau menyaring kotoran yang ada di emas. Itu dengan api seperti itu ya. Bahkan Alkitab juga pernah menyatakan ya, Tuhan sendiri menyatakan bahwa perkataanku itu seperti api. Bukankah kata-kataku seperti api? Nah itu Tuhan pernah katakan demikian. Bukankah kata-kataku ini seperti api? Jadi firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita dan menolong kita supaya berjalan di jalan yang lurus, aman, menderita karena kebenaran. Gak apa-apa. Ya memang kebenaran itu susah dijalankan oleh manusia berdosa. Dan firman Tuhan juga yang terus membuat kita tuh bergerak, semangat.
Nah kalau kita nyalakan api, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita nyalakan api pakai lilin lah. Kemudian kita suka fotografi. Ya kalau kita foto lilin terus sebut yang ada apinya, api itu nggak pernah sama. Dia selalu bergerak. Dia nggak pernah difoto sama persis cekrek, cekrek, nggak pernah. Dia selalu bergerak kok karena angin. Dan itu menunjukkan bahwa sifat api itu apa? Memberikan kekuatan, memberikan kita gerakan. Kalau ada yang bisa dia bakar apapun itu. Itu api. Ya, api itu betul-betul memberikan dorongan, memberikan kedinamisan, memberikan kita gerakan supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan. Itu firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan juga dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 saya bacakan ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Dari sini, ayat ini, kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu digambarkan seperti apa? Seperti cermin. Waktu kita baca Alkitab, kita sedang bercermin rohani kita. Ya, rohani kita bercermin. Tapi di dalam Yakobus ini dikatakan kalau dia cuma dengar firman, terus lupa lagi, nah itu seolah-olah dia melihat cermin dan kemudian lupa bagaimana rupanya. Nah yang Tuhan inginkan adalah ketika kita baca firman, kita renungkan, kita ingat, lalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan ini sebagai cermin yang membuat kita apa? Selalu mengevaluasi kehidupan kita. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Baca firman. Itulah kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari. Evaluasi. Ya, jangan pikir kita benar terus menurut kebenaran kita. Kalau kita menganggap diri kita benar, mungkin kita lupa baca Alkitab. Ya, mungkin kita kurang membaca Alkitab. Firman Tuhan bermanfaat supaya kita bisa merapihkan diri kita. Ya, yang kotor dibersihkan, yang tidak rapi dirapihkan, ya. Yang hal-hal yang salah dibenarkan, hal-hal yang memalukan itu kita jangan lakukan kayak gitu. Itu firman Tuhan semua, dari firman Tuhan. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 23, firman Tuhan juga digambarkan sebagai apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Tuhan digambarkan seperti benih. Ya, ibarat benih tumbuhan lah. Ya, ketika benih tumbuhan itu ada, ya dia akan bertumbuh bahkan berbuah. Demikian firman Tuhan itu yang kekal sudah diberikan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sendiri akan bertumbuh sendiri ya tentu dengan pertolongan Tuhan dan kita pun akan menghasilkan buah yang tetap. Kita hidupnya bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan memuliakan Tuhan. Itu karena apa? Firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak betul-betul menjadi berkat bagi sesama kita. Yang keempat, Roma 10 ayat 17. Ini ayat hafalan yang biasa yang kita dengar. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Tuhan, firman Kristus itu bisa menimbulkan apa? Menimbulkan iman. Ini gambarannya ya, kaitannya, relasi yang sangat dekat. Firman Tuhan itu memberikan kita iman, percaya yang semakin bertumbuh dan iman ini bisa melakukan pekerjaan yang begitu besar. Rasa percaya kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita akan lakukan apa yang kita percayai. Kita akan lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan setia. Kenapa? Iman. Dan terakhir, gambaran dari iman adalah Mazmur 19 ayat 10-11. Saya bacakan ya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan ini lebih berharga dari segala apapun yang berharga di bumi ini. Emas tua pun kalah dari firman Tuhan. Yang paling manis pun kalah daripada firman Tuhan. Ya, madu dari sarang lebah pun kalah. Ini firman Tuhan begitu menyejukkan kita. Firman Tuhan itu begitu menguatkan rohani kita. Inilah yang Tuhan janjikan kepada Yosua.
dan bangsa Israel. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah api atau pelita itu ya. Firman Tuhan yang adalah cermin. Firman Tuhan yang adalah benih yang bisa terus bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan juga yang menimbulkan iman atau sesuatu yang besar. Dan juga firman Tuhan yang lebih indah dari emas maupun lebih manis dari madu. Inilah power, inilah kekuatan, ini kuasa. Firman Tuhan begitu powerful. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, masihkah kita mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kita? Ya. Masihkah kita itu betul-betul membiarkan Alkitab itu tergeletak begitu saja di rumah kita, di meja kita. Tidak pernah kita baca sampai berdebu. Ya, masihkah kita berani menganggap diri kita orang Kristen kalau akhirnya kita tidak memiliki firman Tuhan? Firman Tuhan saja kita lupa. Ya, masa kita masih ngaku-ngaku diri orang Kristen? Ya, kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak ngerti berdoa, hidup kita betul-betul mengikut Yesus atau bukan? Kita harus baca Alkitab, kita harus merenungkannya, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita adalah pengikut Kristus. Nah sekarang mari kita lihat firman Tuhan yang langsung disampaikan pada Yosua di ayat 6. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi perintah Tuhan atas Yosua atau firman Tuhan kepada Yosua sebelum Yosua memasuki tanah Kanaan adalah apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, Yosua lah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki tanah Kanaan seperti janji Tuhan. Jadi firman Tuhan diberikan, terus juga Tuhan tambahkan penjelasan bahwa kamulah yang memimpin, sudah pasti. Ya, kamu ini adalah orang yang dipimpin Tuhan. Kamu ini orang yang ditunjuk Tuhan untuk melakukan tugas ini. Ya, kamu harus kuat, harus teguh, harus berani, dan kamu jangan lupa kamu itu pemimpin. Jangan lupa identitas kamu itu pemimpin. Dan jangan lupa juga akan hal apa? Akan janji Tuhan. Ya, Yosua diingatkan tentang janji Tuhan. Aku tuh sudah berjanji kepada nenek moyang. Nenek moyangmu itu sampai kepada mana? Kepada Abraham. Kalau aku tidak memberi keberhasilan, berarti aku menyangkali janjiku sendiri. Sudah tenang Yosua, jangan takut, kamu pasti bisa. Sekarang kamu yang sedang takut, sedang lemah ini beranilah taat firman Tuhan. Memang taat firman Tuhan gak mudah, siapa bilang mudah? Memang susah, tapi kamu harus jalani Yosua. Ingat firmanku, ya, aku memberikan kekuatan, aku memberikan keberanian. Aku sudah menyediakannya. Sekarang kamu sendiri, hatimu harus berani. Ini kan perintah Tuhan kepada Yosua kan ya. Kamu yang berani, kamu yang kuat. Bukan Tuhan yang kuat, Tuhan yang berani. Tuhan pasti kuat, Tuhan pasti berani kok. Tapi Yosua yang penuh kelemahan dan dosa, Tuhan katakan kamu ayo kuat. Dasarmu kamu kuat itu apa? Firman Tuhan. Dasarmu kamu kuat itu apa? Kamu pemimpin. Dasarmu kamu kuat dan teguh itu apa? Janjiku. Tuhan katakan demikian. Allah yang berjanji dia pun pasti akan menggenapi. Maka Yosua memperoleh apa? Kepastian. Ya, di dalam ketaatannya kepada Tuhan, inilah bekal pertama dari Tuhan. Yosua ini bekal pertama yaitu firman Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian di ayat 7 sampai 8 ya. Nah, bekal kedua ini lebih panjang dan mendetail. Ya, dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat 8, ya di ayat 8 ini merupakan pengulangan dari ayat yang ke-7, gitu ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, diulangi. Ayat 7 sudah jelas. Terus tetapi renungkanlah itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Hukum Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Diulangi. Nah ini adalah bekal kedua yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Yaitu apa? Perintah yang sama. Pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Ya, tetapi ditambahin ya. Ditambahin dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kamu harus kuat dan berani itu jangan, saya rasa udah kuat kok, saya rasa udah berani kok. Jangan lupa, kamu bisa salah menilai diri kamu sendiri. Tuhan katakan, kamu nggak cukup kuat dan berani, tapi kamu harus kuat dan berani dengan sungguh-sungguh. Dengan betul-betul mengerjakannya, dengan betul-betul berani, dengan betul-betul kuat. Peperangan yang dihadapi Yosua bukan saja peperangan fisik, tetapi peperangan rohani juga. Dan yang namanya peperangan itu harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Gak ada tuh ya prajurit tentara itu yang ayo mau perang. Semua santai-santai. Aduh, suruh bangun pagi. Wah, udah deh tidur dulu ya. Tutup bantal dulu misalkan ya. Gitu. Enggak, begitu dikatakan oleh komandannya, ayo perang. Semua siap bangun, mandi dengan cepat-cepat, dengan terburu-buru. Semua harus siap, harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan peperangan. Karena nggak mudah ya. Karena resikonya adalah hidup dan mati. Resikonya adalah kalah dan menang. Kalau kita nggak bersiap untuk perang, mati. Terluka, sakit, menderita. Kalau kita nggak siap untuk berperang, maka kita akan menderita kekalahan. Maka Yosua dikatakan, kamu harus punya hati yang sungguh-sungguh. Ini seperti John Calvin mengatakan ya, persembahkanlah hatimu ya dengan sungguh-sungguh dan sesegera mungkin. Ya, sungguh-sungguh dan sesegera mungkin. Jangan cuma persembahkan hatimu saja. Maka perintah Yesus juga ya senada dengan perenungan ini ya, dengan perintah Tuhan kepada Yosua, kamu harus mengasihi Tuhan, betul? Tetapi dengan sungguh-sungguh, jangan lupa. Dengan seluruh keberadaan kamu, dengan seluruh pikiran, perasaan, akal budi dan kekuatanmu sendiri. Kamu harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada Yosua, doing the best. Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga kasih rambu-rambu ya. Kamu memang harus kuat, teguh, dan juga bersungguh-sungguh. Lalu juga bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati sesuai dengan 10 hukum Taurat yang sudah kuberikan kepada Musa. Kamu pun harus meneruskan hukum Taurat tersebut dengan hati-hati. Jadi apa yang dilakukan Yosua di dalam memimpin bangsa Israel itu bukan semena-mena. Menjadi pemimpin itu bukan semena-mena. Ya, karena kita kepala keluarga, kita neken istri, neken anak-anak, karena saya pemimpin misalkan kayak gitu. Gak bisa. Alkitab mengatakan bahwa meskipun kita kepala keluarga, ini para suami, para ayah ya, kita pun mengikuti kepala yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita bukan pemimpin tertinggi dalam hidup kita. Kita memiliki pemimpin yang lain yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai pemimpin dalam bisnis, dalam perusahaan, jangan semena-mena sama karyawan. Mentang-mentang kita pemimpin, kita ngomong semena-mena, melukai hati gitu ya, tidak sopan, kasar. Saya pemimpin kok, saya yang punya uang. Gak boleh. Tuhan katakan, kamu pemimpin Yosua, kamu harus bertindak hati-hati. Loh, bukannya kalau pemimpin ya udah bebas dong, kan pemimpin. Enggak, justru dikatakan bahwa kamu pemimpin, kamu harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Ya, kamu be careful, itu bahasa Inggris bagus sekali ya. Careful. Sangat memperhatikan, lihat semua situasi kondisi. Hati-hati sesuai dengan apa? Sesuai dengan 10 hukum Taurat. Batasan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel adalah 10 hukum Taurat. Ada pagarnya, ada batasan sebagai pemimpin. Justru menjadi pemimpin itu lebih susah daripada yang dipimpin. Berarti Yosua harus ingat apa? 10 hukum Taurat. Nah, harus dites kali ya. Semua kalau jadi pemimpin di dalam gereja, ingat gak 10 hukum Taurat? Suruh ngomong. Dan bukan saja itu sebenarnya, ketika 10 hukum Taurat ada pendahuluannya. Yaitu apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu, yang mengeluarkan kamu, yang menyelamatkan kamu dari perbudakan tanah Mesir. Jadi ketika Yosua mengingat hukum Taurat, dia ingat tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kenapa saya harus jalankan 10 hukum Taurat? Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Ini sangat sederhana. Ini kerohanian orang Kristen. Kenapa kita taat? Karena sudah diselamatkan. Bukan karena ingin selamat. Kita sudah selamat. Gitu ya.
Maka 10 hukum Taurat ini didahuluin oleh apa? Keselamatan dalam Allah. Maka Yosua mengingat, hukum 1-4 bicara relasi vertikal antara manusia dengan Allah. Ya, Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yosua ingat, oke, Tuhanku hanya Tuhan yang sejati ini. Tuhan bangsa Israel. Ya, Tuhan yang aku kenal, Tuhan yang hidup. Kedua, jangan buat patung dan sujud menyembah kepadanya. Oke, Yosua nggak mau buat patung sembarangan lalu sujud menyembah kepadanya. Dia pun taat. Ingat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, Yosua juga tidak sembarangan memakai nama Tuhan. Dia sangat menghormati nama Tuhan penyelamat dia. Juga ini unik ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti meskipun Yosua dan bangsa Israel berperang, ketika hari Sabat, istirahat. Istirahat. Ini menjadi kesaksian bagi orang-orang tanah Kanaan, bangsa Israel istirahat loh hari Sabat. Kecuali memang kalau memang diserang oleh tanah Kanaan, ya penduduk tanah Kanaan, ya pasti mempertahankan diri. Kalau mereka strict ya, oke, hari Sabat betul-betul nggak boleh perang, itu orang Israel pada waktu itu ya. Mereka diserang aja pada hari Sabat. Memangnya orang Kanaan bodoh-bodoh gitu ya. Mereka bisa lihat situasi kan. Oh, ketika hari tertentu tuh Israel nggak perang. Mereka juga orang pintar kok. Nah, kalau orang Israel diserang ketika hari Sabat, ya, mereka nggak ngapa-ngapain, binasa Yosua dan Israel. Nggak mempertahankan diri kayak gitu ya, enggak. Yosua ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Kita harus tenang, kita harus beribadah pada hari Sabat. Itu Yosua loh. Yosua tuh bukan pemimpin perang secara fisik saja, tetapi pemimpin rohani juga. Itu beratnya Yosua. Ya, Yosua taat 1-4 hukum relasi antara Allah dan manusia, vertikal. Kemudian hukum ke-5-10 kita tahu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, Yosua mengajar untuk menghormati orang tua. Terus jangan membunuh. Ingat ya, unik ya. Suruh perang tapi jangan bunuh loh. Waduh. Jangan membunuh. Ini lagi membunuh kok, jangan bunuh. Gimana? Berarti kan kita bisa melihat bahwa perintah Tuhan itu nggak mungkin kontradiksi satu dengan yang lainnya. Kalau suruh perang berarti bunuh. Kalau kalau jangan membunuh berarti jangan membunuh. Berarti ada perbedaan definisi membunuh di sini. Bukan Tuhan itu bertentangan ya. Satu dengan yang lainnya. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk menduduki bangsa Israel, dia membunuh harus. Tapi bukan dengan kebencian kepada orang tersebut. Ya, bukan dengan kekejaman. Bukan dengan siksa gitu ya. Iris-iris dulu, nah baru bunuh. Gitu ya, kacau ya. Kalau bunuh aja langsung, cepat. Dengan tidak ada kebencian. Karena apa? Konteksnya perang. Ya, konteksnya mempertahankan kehidupan diri. Kalau kita nggak mempertahankan diri, kita yang mati kan, itu konteks perang, ya udah bunuh. Tapi tidak dengan kebencian. Ya, lalu ini perintah Tuhan yang jelas ya pada waktu itu. Konteksnya khusus pada waktu itu. Jangan ditarik ke zaman sekarang berarti bunuh yuk, bunuh semua. Perang, bukan ya. Tapi kita harus lihat bijaksana. Ya, bijaksana dari Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan bunuh orang, Bapak Ibu Saudara, secara jelas ya pada waktu itu, ya ingat lagi ya wahyu progresif, maka ya taat. Tapi sekarang kan nggak ada toh perintah Tuhan suruh bunuh secara jelas, enggak. Itu sudah selesai di zaman itu. Jadi kita nggak boleh memakai nama Tuhan untuk bunuh orang di zaman sekarang. Ya, nggak boleh. Banyak orang memakai nama Tuhan bunuh orang. Itu jelas-jelas berdosa, nggak ada kasihnya. Tetapi pada waktu itu jelas sekali Tuhan berfirman. Karena apa? Tuhan yang punya orang kok. Kalau Tuhan sudah menciptakan orang, kalau memang Tuhan dengan bijaksananya ya, Tuhan perintahkan Yosua dan bangsa Israel bunuh orang tersebut, pasti ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Ya, bukan semena-mena. Ya, Tuhan saja ajarkan kepada Yosua jangan memimpin dengan sembarangan kok. Masa Tuhan memimpin manusia yang sudah diciptakan dengan sembarangan juga? Ya, maka kita lihat harus konteks betul-betul pelajari ya. Jangan membunuh, jangan berzina. Yosua pun ingat, oke, sebagai pemimpin gak boleh berzina. Dan sebagai bangsa Israel pun gak boleh berzina. Berarti apa? Tidak boleh ya
selingkuh, bahkan menikahi dari suku Kanaan. Ya, Tuhan sudah atur supaya bangsa Israel saling menikahi di dalam sukunya sendiri. Jangan menikah dengan orang yang tidak percaya, maksudnya demikian. Ya. Jangan berzina, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Perang tuh pasti mencuri kok. Coba, ya. Masa perang gak mencuri? Bangsa Israel sudah meninggalkan kambing domba, ya oke dibawalah ke tanah Kanaan. Bangsa Israel meninggalkan padang gurun, gak ada makanan, gak ada minuman, hanya kambing domba yang mereka bawa ke tanah Kanaan. Mereka hidup dari mana? Mereka tinggal di mana? Ya mereka nggak mau mereka tinggali orang yang rumah orang, tempat tinggal yang mereka sudah basmi. Gitu ya. Mereka tinggal di situ lah. Terus bercocok tanam, menghidupi kehidupannya sendiri, sudah nggak ada mana dari surga kok. Mereka harus cari air, ya mereka harus menempati di sana. Itu konteks perang. Mereka bukannya mau mencuri ya, merampok itu bukan. Tapi karena konteks perang ya mereka pun kalau nggak menggunakan barang-barang sisa dari perang, mereka juga mati kok. Mereka nggak bisa hidup. Ya sudah mereka menempati kota Yeriko. Mereka menempati kota Ai. Mereka pakai rumah orang-orang Kanaan pada waktu itu. Perang. Ya, mencuri kalau kita definisikan seperti itu ya. Mengambil barang orang lain itu sama. Tapi dalam konteks perang beda lagi. Ya, bukan berarti itu suatu perbuatan yang betul-betul jahat ingin mencuri, merugikan orang lain, enggak. Karena memang kondisinya demikian. Ya, jangan mencuri. Jangan berdusta, mengucapkan saksi dusta. Lalu juga jangan mengingini milik sesamamu. Itu semua Yosua ingat. Ya, tanam di dalam hati pikirannya sebagai pemimpin yang memasuki tanah Kanaan. Oh, firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Harus lurus di jalan Tuhan. Ini bicara soal apa? Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan percaya ajaran manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan juga kamu menyembah berhala atau keluar dari 10 hukum Taurat. Tujuan Yosua diberitahu Tuhan untuk hidup sesuai dengan 10 hukum Taurat apa? Supaya kamu sukses. Supaya kamu beruntung ya. Beruntung ini artinya adalah sukses. Ya, kemanapun kau pergi kau beruntung karena kamu taat 10 hukum Taurat. Jadi beruntung di sini ya jangan sampai dimengerti secara sempit bahwa kalau taat Tuhan pasti sukses secara materi. Ya kan? Taat Tuhan sukses. Taat Tuhan sukses. Lebih suka suksesnya. Ya. Bukan taat Tuhannya. Padahal taat Tuhan menyenangkan Tuhan ya. Tapi kita fokus ke dampak yang Tuhan berikan sukses. Dan itu pun definisinya menurut kita sendiri. Bukan sukses secara kerajaan Allah, secara rohani, malah sukses secara materi. Ya kan? Taat untuk dapat uang. Itu ketaatan yang tulus enggak ya? Taat untuk dapat berkat. Taat untuk dapat kesehatan gitu ya. Itu berarti kan ada unsur keegoisan. Tapi kalau taat untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, sudah nggak apa-apa. Kalau efeknya dapat berkat, kekayaan, ya udah bersyukur. Tapi bukan menjadi fokus kita untuk mendapatkan kesuksesan materi yang sebenarnya adalah anugerah umum dari Tuhan. Kalau kita katakan orang yang sukses dalam Tuhan adalah orang yang kaya, orang yang sempurna gitu ya, orang yang hebat, jabatan tinggi, maka kita katakan bahwa koruptor itu dalam Tuhan kan sukses, kan kaya gitu ya. Terus presiden yang kejam itu dalam Tuhan dong, kan jabatannya tinggi presiden. Kaya enggak? Kaya. Cukup enggak? Cukup. Tapi ini presiden yang tidak kenal Tuhan, terus kita katakan ini sukses nih, takut akan Tuhan, kan salah kan ya. Ya, sukses dalam Tuhan itu bukan seperti itu. Yang sukses dalam Tuhan berarti apa? Sukses mengikut Yesus. Ya, menjadi murid Kristus itu sukses. Sukses ikut 10 perintah Tuhan itu sukses. Ya, itu teologi kita. Miskin secara materi tidak apa-apa. Jangan membuat kita minder. Kalau kita miskin, orang Kristen kok miskin, disalah-salahin ya, dihakimi gitu ya. Enggak. Ya, kita tuh miskin secara materi bukan karena dosa ya. Apakah miskin secara materi itu harus selalu karena dosa, kemalasan dia gitu ya misalnya.
Kan enggak juga. Yesus miskin secara materi, apa dia malas gitu ya? Apalah Yesus berdosa, kan enggak juga. Cobalah ya, kita tuh belajar melihat secara komprehensif firman Tuhan ini. Yang penting kita kaya secara rohani. Kaya secara rohani itu bisa dimiliki oleh latar belakang orang apapun itu. Baik dia miskin, baik dia kaya, baik dia dari latar belakang yang buruk sekalipun atau baik, itu bisa kaya secara rohani. Ya. Maka dari itu kita harus betul-betul yang kita inginkan adalah kaya rohani terlebih dahulu. Kaya secara materi boleh? Ya boleh, tapi tidak boleh cinta akan uang. Unik ya. Tuhan izinkan orang kaya, tapi tidak boleh cinta akan uang. Nah, ini perlu rohani yang kuat untuk menerima kekayaan dari Tuhan. Lalu yang selanjutnya Yosua juga diperintahkan untuk memperkatakan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Yosua mendengar firman lebih detail lagi. Ayo katakan firman Tuhan. Jadi kita ngomong sama orang itu jelas-jelas ada dasar ayatnya. Ya, ada dasar ayatnya, harus berbuat baik, misalkan harus jujur, hidup tuh harus kudus dan lain-lain. Kita memperkatakannya, berarti apa? Kalau bisa memperkatakan, berarti kita ingat. Ya, lalu kita bisa merenungkan, berarti kita juga ingat dan hafal. Namanya merenungkan kok. Ya, merenungkan firman Tuhan berarti apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan saja mengingat, bukan saja menghafal, tapi ya bertanya juga loh. Ya, merenungkan dari perspektif A, perspektif B. Ya, maksud Tuhan tuh apa? Nah, itu merenungkan kan ya. Merenungkan maksud Tuhan, Allah itu hebat tuh maksudnya bagaimana? Ya, Allah itu maha kuasa itu bagaimana? Direnungkan. Maka sangat baik kita juga membicarakan firman Tuhan ya. Memang secara tidak khusus nggak masalah, tapi yang penting kita dasarnya adalah melakukan firman Tuhan. Berbuat baik kepada sesama itu firman Tuhan nggak? Firman Tuhan. Dan kemudian waktu kita mau secara khusus lah kepada orang yang lebih dekat, kepada orang yang dalam konteks betul-betul memang mau merenungkan firman Tuhan, kita bisa tanya kan, saat teduh pagi hari ini apa? Karena apa? Kita ingin juga dapat berkat ya dari dia gitu ya. Kita boleh tanya, tadi baca firman tentang apa? Atau selesai khotbah ini bisa juga ya, bagaimana khotbah hari ini gitu ya. Tapi kadang-kadang kan bagaimana terus dijawabnya hal-hal materi gitu ya. Wah lama misalkan ya, lama, nggak jelas. Itu kan materi semua ya. Kita jawabnya ini dong pesannya, ya. Pesannya apa buat kita? Kan beda kan. Nanti Bapak Ibu sekarang kalau diskusi ya, tanya khotbah hari ini tentang apa, diingatnya tuh beda. Nah bahayanya adalah blank, ngeheng ya. Apa ya khotbah tadi ya, udah sejam loh. Satu kalimat aja nggak bisa gitu ya. Itu memang manusia berdosa kok. Tapi uniknya Tuhan adalah meskipun kita lupa makanan kita apa hari ini, kita tahu kita dapat kekuatan. Bapak Ibu sekalian ingat kemarin makan apa? Lupa kan? Lupa aja ya, lupa aja biar biar sesuai dengan khotbah ini. Lupa kemarin makan apa, tapi bisa hidup karena makanan kemarin. Bukan berarti saya ajarin lupa aja firman Tuhannya ya, bukan. Tapi Tuhan tuh baik. Sekalipun kita lupa firman Tuhan yang kita dengar dengan sungguh-sungguh itu tertanam dalam hati kita seperti benih dan akan memberikan kekuatan kepada kita menjalani hari-hari esok. Roh Kudus bisa pakai firman yang sudah kita dengar ini di dalam konteks situasi dan kondisi yang susah bagi hidup kita ya. Nah ini bekal rohani kedua dari Tuhan. Ya, yaitu kamu kuat dan teguh tapi jangan lupakan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Lalu kamu juga ingat 10 hukum Taurat, lalu ingat sukses dalam Tuhan itu seperti apa. Bukan sukses duniawi, tapi hidup kudus itu adalah sukses di hadapan Tuhan. Jerry Bridge mengatakan bahwa as we grow in holiness, we grow in hatred of sin. And God being infinitely holy has an infinite hatred of sin. Jadi kesuksesan bagi orang Kristen adalah hidup kudus di hadapan Tuhan, taat firman Tuhan. Sewaktu kita bertumbuh dalam kekudusan, ini terjemahannya ya, kita bertumbuh dalam kebencian terhadap dosa. Kalau kamu bisa benci terhadap dosa, kamu sukses. Harus dihormati. Kalau perlu ditepuk tanganin gitu ya. Jangan cuman orang yang dapat door prize 1 juta kan pasti ditepuk tangan, semangat ya. Tapi orang yang
saya tidak suka dosa itu, saya berhenti dari dosa itu, kita harus hormati. Itu sukses dalam Tuhan. Kamu bisa taat kepada Tuhan, kita hargai, bagus ya. Kamu meskipun gak bisa pelayanan, gak bisa melayani, tapi mau belajar melayani. Wah, kita hargai. Itu orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Allah yang sangat kudus, sangat membenci dosa. Itulah kesuksesan orang Kristen, yaitu kita bisa mengikuti Allah. Meneladani sifat-sifat Allah. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bekal rohani yang ketiga di ayat 9. Ya, Yosua 1 ayat 9, ya, bekal rohani ketiga. Sama lagi ya, luar biasa Tuhan suka mengulang-ulang ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi bekal rohani yang ketiga apa? Sama lagi, perintah Tuhan lagi ya. Suruh apa? Kuat dan teguhkanlah hatimu. 3 kali disebutkan berulang kali dalam ayat-ayat yang begitu singkat. Ya, diulangi kuat dan teguhkanlah hatimu, tapi penjelasannya beda-beda semua. Ya, detailnya beda-beda semua. Itu apa? Ditambahkan bahwa jangan kecut. Ya, jangan ini diterjemahkan dalam bahasa Jawa ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan kecut kamu ya, jangan bau asem misalkan gitu ya badannya. Tapi maksudnya adalah jangan kecut hati. Ya, kecut hati itu apa? Kecut hati itu adalah lebih jelas itu apa? Keder. Ya, jangan ketakutan. Belum nyoba, udah ketakutan dulu. Saya nggak bisa, saya takut, saya malu gitu ya. Belum nyoba, ya udah langsung keder dulu. Wah takut, nggak mau, saya nggak mau perang. Ya, Yosua dikatakan jangan ketakutan, ya, tapi kuat dalam Tuhan. Lalu yang selanjutnya Tuhan tambahkan lagi, jangan tawar hati. Kalau kamu sudah taat sama Tuhan, kalau kamu sudah lakukan yang terbaik bagi Tuhan, jangan kecewa, tawar hati. Wah kecewa, doa saya tidak dikabulkan, misalkan demikian ya. Kita sudah baik-baik kok, kita sudah serius di dalam Tuhan, kok doa saya tidak dikabulkan. Kita kecewa, akhirnya tidak taat, jangan. Kita pun harus memiliki iman Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun kami binasa masuk dapur api, kami akan tetap menyembah Tuhan dan bukan Nebukadnezar. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kami dari dapur api Nebukadnezar, silakan selamat. Ya, kami puji Tuhan. Tapi andai pun kami mati masuk dapur api, kami tetap menyembah Tuhan. Wah ini suatu iman yang sangat besar. Kalau saya berhasil, saya taat Tuhan. Kalau saya tidak berhasil pun, saya taat Tuhan. Kalau doa saya dikabulkan, saya taat Tuhan. Kalau doa saya pun tidak dikabulkan, saya tetap taat Tuhan. Itu iman. Kalau iman berdasarkan hal yang kita inginkan, itu bukan iman. Ya, kalau saya akan beriman kepada Tuhan kalau Tuhan kabulkan doa saya, Tuhan baik sama saya akan beriman. Begitu Tuhan tidak kabulkan, tidak beriman. Ya, itu bukan iman yang sejati. Iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu luar biasa. Sekalipun saya rugi, sekalipun saya menderita, sekalipun saya mati, yang penting saya sembah Tuhan. Oh, itu iman yang sangat besar ya. Kita perlu pelajari ini. Perlu apa? Kekuatan dan keteguhan di dalam Tuhan. Ini yang seringkali menjadi penghalang kita hidup memuliakan Tuhan, yaitu apa? Keder dulu, takut dulu ya. Udah gak mau malu gitu ya. Terus kemudian kita kecewa. Kecewa sama teman gereja, salahin Tuhan. Ya, gak diramahin, ya salamin saya dong, saya kan orang hebat. Ya masa gak disalamin? Loh di gereja ini semua orang sama kok. Yaitu saudara seiman dalam Kristus. Kita harus lupakan jabatan kita. Kalau kita di kantor dihormati, begitu datang ke gereja nggak dihormati, wah kecewa gitu ya, tawar hati. Cari gereja lain Itu kan aneh ya. Itu kita tidak beriman kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang seringkali membuat kita mundur dan harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Harus kuat teguh. Mau ada orang yang nyalamin saya di gereja ini, mau nggak ada orang sekalipun nyalamin saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu kan iman ya. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kalau disalamin orang, disenyumin orang, kalau dicemberutin, ya siapa tahu orang itu cemberut kan banyak masalah ya. Emang kita menghakimi orang semua harus sukacita, harus senyum sama saya semua. Wah, sebel banget ya sama orang kayak gitu ya.
Itu kan bukan yang sebenarnya. Kita udahlah memahami orang. Kita justru kalau kita nggak disenyumin, kita yang senyumin orang. Kalau kita nggak diramahin, kita yang ramahin orang. Pasti dapat kok. Ini golden rule dari Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukanlah apa yang orang lain ingin kamu lakukan padamu. Kalau kamu merasa nggak dihormati, hormati orang lain. Kamu pasti dapat hormat kok. Gampang. Golden rule-nya Tuhan itu, aturan emas dari Tuhan itu sangat sederhana. Kamu ngeluh sesuatu ya. Kamu ngeluh sesuatu, kenapa ini begitu? Kamu lakukan dulu. Ya, berbuat dulu, baik dulu di hadapan Tuhan, lalu lihat Tuhan bekerja seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ada yang kita ketakutan akan masa depan kita, keder dulu ya. Udah dah, masa depan saya suram, madesu gitu ya. Ngapain melayani Tuhan, toh hidup saya sekarang saja tidak terjamin. Ya. Ngapain persembahan, ngapain taat sama Tuhan, ngapain berbuat baik. Saya takut malah saya kalau berbuat baik, saya sibuk pelayanan, gak bisa hidup saya. Itu kan ketakutan ya. Itu ketakutan dari dosa, ya, ketakutan dari kedagingan. Nah, kita belajar taat meskipun susah. Bapak Ibu sekalian, ada yang di sini juga kecewa ya, karena mungkin taat kepada Tuhan. Ya, kita taat kepada Tuhan, kita rajin ke gereja, terus kecewa sama orang gereja, lalu nyalahin Tuhan lagi ya. Ada gesekan dengan orang, udahlah saya nggak pelayanan lagi. Ya, hatinya ciut, ya tawar hati. Dimarah-marahin, anggap dimarahin ya. Dimarahin di gereja anggap ya, ada yang suka marah-marah gitu ya. Ya udah kita dimarahin berarti saya salah banget, saya nggak layak banget, masa gitu ya? Enggak, meskipun saya mendapatkan hal buruk sekalipun saya tetap taat. Itu iman yang besar di hadapan Tuhan. Lalu solusinya adalah ya kita terus pandang Tuhan dan terus belajar firman Tuhan. Di akhir Yosua dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ada firman Tuhan, ada nasihat, ada janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu kemana engkau pergi, Yosua. Sekalipun kamu sakit, ada penyertaan Tuhan enggak? Ada. Karena Yosua dijanjikan kemanapun kamu pergi, kamu akan disertai. Nah, kemanapun kamu pergi di tanah Kanaan, bisa ada resiko sakit, menderita, bahkan mati sekalipun. Yosua mengingat janji Tuhan ada penyertaan. Sekalipun saya mati, saya pun disertai oleh Tuhan. Oh, ini adalah suatu iman yang besar yang dimiliki oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan. Dia punya bekal rohani dari Tuhan. Ya, bekal yang membuat dia itu bisa tetap taat kepada Tuhan. Ini seperti perintah Yesus Kristus. Ya, waktu Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya dia juga menyatakan dirinya sebagai raja atas alam semesta. Dia memberikan perintah yaitu apa? Perintah terakhir sebelum dia meninggalkan bumi ini, yaitu amanat agung. Itulah kenapa disebut Great Commissions, karena ini adalah suatu perintah dari Raja alam semesta kepada kita, umatnya, orang Kristen, yaitu perintah dan selalu ya perintah Tuhan itu disertai dengan janji. Nah, ini janji Tuhan kepada Yosua, penyertaan Tuhan. Janji Yesus kepada kita semua adalah Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, kesudahan zaman. Yaitu dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bekal kita dalam menempuh kehidupan ini sampai akhirnya masuk tanah Kanaan adalah firman Tuhan. Kita bisa tarik cerita Yosua ini. Dari Mesir, tanah perbudakan, di padang gurun, sampai tanah Kanaan. Ini ya 3 tempat ini. Itu selalu ya saya jelaskan, dirohanikan. Tanah perbudakan dosa, ya padang gurun dunia ini kita beribadah kepada Tuhan sementara kita di bumi ya. Kita dulu di perbudakan dosa, di belenggu dosa, sekarang hidup di bumi, taat kepada Tuhan, sampai akhirnya tanah Kanaan rohani. Kita akan masuk ke surga, itu pegangan kita apa sih Bapak Ibu sekalian? Firman. Jangan pegang kata-kata orang ya. Ya kata-kata negatif kamu gak bisa lah, malu kamu melayani, gak bisa ya dipercaya banyak hal, jangan. Kita pegangnya tuh firman Tuhan. Jangan pegang kata-kata orang yang negatif ya. Kita pegang perintah dari Tuhan, itulah pegangan kita supaya kita bisa bergerak menuju sasaran Tuhan. Terakhir mari kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 10. Mari kita buka suara, kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 10.
Kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Engkau kembali menghibur dan menguatkan kami. Firman Tuhan yang boleh kami dengar ini kiranya boleh kami ingat, kiranya boleh tertanam dalam hati kami dan juga boleh berbuah. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar sebagai manusia, kami begitu lemah dan seringkali jatuh dalam dosa. Kami mau Tuhan kuat di dalam Tuhan, kami mau Tuhan teguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai kami di dalam setiap situasi dan kondisi yang menerpa kami. Kami bisa taat, kami punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun hal yang kami hadapi di bumi ini susah dan banyak hal yang tidak dimengerti, kami bisa taat kepada Tuhan senantiasa. Karena Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk taat kepada Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, pulihkanlah kekuatan kami dan juga sertailah hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.